Aplix, tontonannya anak kedokteran. Halo teman Apmeds, kembali lagi bareng aku, Kak Adel. Di video kali ini kita akan belajar tentang kulit dan kelamin, khususnya infeksi kulit yang disebabkan oleh virus. Nah, ini ada beberapa learning outcomes-nya. Jadi, teman Apmeds diharapkan mampu mengetahui definisi, gejala dan tanda, dan terapi dari berbagai penyakit infeksi kulit yang disebabkan oleh virus. Nah, ini ada outline bahasan kita hari ini. Kita akan membahas infeksi virus, yang terbagi menjadi varicella, herpes simplex, herpes zoster, verruca, kondiloma, molluscum, dan pityriasis rosea. Kita mulai dari lesi yang ada lentingnya terlebih dahulu atau ada vesikelnya. Itu ada varicella atau biasanya disebut chicken pox. Biasanya dia seringnya pada anak-anak daripada orang dewasa. Etiologinya disebabkan oleh varicella zoster virus atau biasanya juga dipanggilnya HHV3. Nah, biasanya lumayan sering ya di soal disebutnya HHV3 gitu. Nah, dia patogenesisnya biasanya replikasi dari target organ. Biasanya dia predileksinya itu sentrifugal, mulai dari tengah ke perifer. Biasanya didahului oleh gejala prodromal dulu, kemudian dia muncul gelembung tubuh setelah demam biasanya. Nah, ini yang harus di-highlight ya, dia muncul setelah demam, khasnya dari varicella. Kemudian dia bentuknya polimorf, ada yang besar, ada yang kecil, ada vesikel, ada bula, dan biasanya dia vesikelnya itu bentuknya teardrop atau seperti tetesan air. Nah, dengan dasar eritema. Pemeriksaan yang bisa kita lakukan itu bisa kita lakukan Zang smear atau Giemsa staining, diambil kerokan dasar vesikelnya. Biasanya didapatkan hasilnya sel dantia berinti banyak atau multinucleated giant cell atau keratinocyte ballooning. Nah, ini biasanya khas banget dari varicella, multinucleated giant cell. Sering banget muncul di soal-soal UKM PPD. Nah, terapinya apa? Kita berikan asiklovir 5 kali 800 mg atau 4 kali 20 mg per kgbb dosis. Kemudian kalau nggak ada pilihan asiklovir, bisa kita berikan valaxiklovir 3 kali 1 gram atau berikan famciclovir 3 kali 500 mg selama 7-10 hari. Nah, ini efektivitasnya jika dia baru 24 jam. Topikalnya bisa kita berikan bedak salisil 1-2%, atau kalamin, atau terapi simptomatis. Komplikasinya bisa menyebabkan infeksi sekunder, pneumonia, ensefalitis, dan hepatitis. Kemudian selain varicella, ada juga yang namanya herpes zoster. Herpes zoster ini lebih sering pada orang dewasa daripada anak-anak. Nah, ini disebabkan oleh varicella zoster virus atau HHV3. Biasanya ini kan infeksi sekunder ya. Infeksi yang kedua kali karena dia pernah terinfeksi virus zoster. Jadi biasanya setelah terinfeksi, virusnya itu dorman. Dia beristirahat di ganglion posterior. Kemudian jika tubuh mengalami imunokompromis, maka virus yang tadinya dorman akan aktif kembali menjadi infeksi kedua, sehingga dia menyebabkan herpes zoster. Nah, biasanya lesinya itu khas, yaitu dermatomal, sesuai dengan dermatom. Dan sering banget dia biasanya di dada sampai punggung nih, kayak gini, sesuai dermatom. Nah, biasanya dia juga diawali dengan gejala prodromal, kemudian dia ada nyeri di bagian posterior, biasanya dia nyeri gerak bagian posterior dan anterior. Nah, vesikelnya dia berkelompok dan juga dermatomal atau sesuai dermatom dan unilateral. Jadi dia lesinya cuma di samping unilateral, nggak ada dia bilateral tuh nggak ada biasanya. Biasanya seperti ini. Pemeriksaannya apa? Sama seperti sebelumnya, kita lakukan Zang test, kita ambil kerokan dasar vesikelnya, dan nanti tampak hasil sel datia berinti banyak atau multinucleated giant cell atau keratinocyte ballooning. Nah, biasanya terapinya diberikan famciclovir. Kalau herpes zoster, terapi pertama yang kita berikan bisa famciclovir 3 kali 500 mg, kemudian pilihan keduanya ada valaxiclovir 3 kali 1 gram, atau asiklovir 5 kali 800 mg, atau kalau per kilogram bisa kita kalikan 4 kali 20 mg per kilo BB per dosis selama 7 hari. Nah, efektivitasnya jika obatnya selama 72 jam. Kita berikan topikal
seperti bedak salisil 1-2%, kalamin, dan simptomatis. Komplikasinya bisa menyebabkan NPH ophthalmicus atau Ramsay-Hunt syndrome yang kayak penyakitnya Justin Bieber tuh loh. Nah, kemudian penyakit lenting selanjutnya dia ada herpes simplex. Biasanya pada anak-anak cuma subklinis, pada orang dewasa bisa karena penyakit menular seksual disebabkan oleh herpes simplex virus. Nah, bisa infeksi pertama, bisa juga infeksi kedua, dia dorman di ganglion trigeminal tadi, atau di sakralis. Kalau semisal dia di labialis, berarti dia disebabkan oleh herpes simplex virus 1. Kalau dia di genital, berarti disebabkan oleh herpes simplex virus yang kedua. Sama seperti sebelumnya, ada gejala prodormal, kemudian biasanya ada riwayat kontak pada anak kecil, misal teman atau tetangganya atau orang keluarganya ada nih kontak dengan gejala yang sama, atau ada riwayat seksual. Makanya pada orang dewasa biasanya dia penyakit menular seksual. Biasanya tampak vesikel bergerombol atau ulkus bergerombol, seperti pada gambar di sini ya. Nah, ini kan tampak nih vesikel yang bergerombol atau ulkus bergerombol nih. Ini pada bibir juga tampak bergerombol. Pemeriksaan sama, kita lakukan Zang smear, kita dapatkan sel datia berinti banyak atau multinucleated giant cell atau keratinosit ballooning. Untuk terapinya, yang pertama bisa kita berikan asiklovir 5 kali 200 mg atau asiklovir 3 kali 400 mg tergantung sediaan yang ada di pilihan soal. Kemudian valaxiklovir 2 kali 0,5 sampai 1 gram atau famsiklosir 3 kali 200 mg selama 7 sampai 10 hari. Kemudian kita berikan terapi simptomatis juga kalau ada. Lanjut ke kelompok papul. Papul ini ada penyakit yang namanya verruca. Ini adalah infeksi virus dikarenakan kontak langsung. Biasanya sering pada anak atau remaja, disebabkan oleh human papillomavirus. Nah, tergantung jenisnya. Biasanya ada yang verruca vulgaris atau VV, atau verruca plantar juvenile, atau verruca plantaris. Itu tergantung. Biasanya kalau misal verruca vulgaris atau VPG itu dia cuma klinisnya secara kosmetik, kan kurang bagus nih kalau di tangan ada kayak gini. Kalau misal verruca plantaris kan di bagian kaki, di bagian plantar, sehingga dia biasanya ada nyeri saat berjalan. Biasanya pada verruca itu ada yang namanya Koppner sign. Ini khas banget. Koppner sign itu apa? Biasanya Koppner sign itu juga disebut dengan fenomena tetesan lilin. Kok bisa namanya fenomena tetesan lilin? Jadi, jika dia diberikan penekanan atau gesekan, biasanya pada skuama, jadi dia tampak penebalan putih, seolah-olah seperti tetesan lilin. Makanya disebut dengan fenomena tetesan lilin, atau disebut juga Koppner sign. Ini khas pada pasien verruca. Kemudian, pemeriksaannya bisa kita lakukan histo-PA. Terapinya bisa kita berikan topikal, yaitu larutan AgNO3 25% atau TCA 50% atau salisilat 20-40%. Kalau semisal yang modalitas bedah, itu bisa kita bedah skalpel atau lakukan krioterapi atau kauter listrik atau menggunakan laser. Kita lanjut ke penyakit lain yang bentuknya papul, yaitu kondiloma acuminata. Biasanya ini pada orang dewasa dalam bentuk penyakit menular seksual. Dia disebabkan oleh HPV, masih sama, human papillomavirus. Nah, biasanya dia ada di genital. Bentuknya itu dia seolah-olah seperti kutil di kemaluan. Harus cari pencetusnya, misal dia ada gejala keputihan kah sebelumnya. Nah, dia khas kutil di kemaluannya itu seperti jengger ayam atau bunga kol atau papul pedunculated. Nah, seperti ini kutilnya ya. Pemeriksaannya tetap sama, kita lakukan histo-PA, kemudian terapinya bisa kita berikan topikal tinctura podofilin 25% atau TCA 80-90%. Jangan lupa kita KIE pasiennya bahwa ini adalah penyakit menular seksual, sehingga kalau bisa ditunda dulu berhubungan dengan pasangannya, kemudian kita rujuk untuk tindakan konservatif atau tindakan pembedahan. Pada bumil,
Lebih baik kita lakukan TCA 80-90% atau elektrokauterisasi. Jadi lebih aman untuk bumil ya. Lanjut ke penyakit yang bentukannya masih masuk ke dalam kelompok papul, yaitu Molluscum contagiosum. Ini adalah infeksi virus MCV atau Molluscum contagiosum virus atau pox virus namanya. Biasanya karena kontak langsung, sering pada anak, tapi pada orang dewasa biasanya dalam bentuk penyakit menular seksual gitu. Biasanya dia predileksinya pada wajah, badan, ekstremitas, dan genital kalau orang dewasa tadi ya. Nah, ini khas banget nih. Biasanya dia bentuknya adalah papul dengan ada dele. Dele itu apa sih? Dele itu adalah keluarnya badan moluskum atau Henderson-Patterson body. Maksudnya apa? Kalau kita tekan atau nggak tekan pun, biasanya dia keluar badan moluskum di tengah-tengahnya. Nah, di tengahnya ini biasanya dia ada gambaran putih seperti bentukan nasi. Biasanya badan moluskum atau Henderson-Patterson body itu ada di tengah-tengah dari lesi. Jadi dia bentuknya keluar seperti nasi, yang nggak sebesar ini sih ya. Cuma dia bentuknya kayak nasi lah ya, pasti pernah lihat nasi ya. Nah, itu biasanya dia muncul di tengah-tengah dari papulnya. Itu namanya dele. Biasanya terapinya kita ekstraksi badan moluskumnya dengan cara kuret atau enukleasi. Topikalnya bisa kita berikan kantaridin. Ada infeksi virus lainnya yang namanya pityriasis rosea. Ini adalah kelainan kulit akut yang biasanya timbulnya itu awalnya adalah makula atau plak soliter berwarna merah muda atau heral patch. Biasa disebut dengan mother lesion atau mother patch. Maksudnya apa? Maksudnya adalah dia adalah lesi ibu, lesi yang paling pertama muncul dalam bentuk makula atau plak soliter. Jadi dia kelihatan seperti plak karena itu adalah lesi pertama. Nanti dia akan berlanjut menjadi banyak berbentuk seperti Christmas tree pattern atau seperti pohon Natal. Nah, biasanya sering pada remaja atau dewasa muda dari usia 10 sampai 35 tahun, seringnya pada perempuan. Biasanya dia asimptomatis atau ada gatal. Nah, lesi awalnya itu timbul di daerah yang tertutup pakaian. Makanya biasanya sering pada di bagian punggung. Nah, biasanya predisposisinya dia ada infeksi HHV6 atau HHV7. Biasanya lesi primernya dalam bentuk makula atau plak, sewarna kulit atau merah muda, atau salmon colored, atau hiperpigmentasi yang berbatas tegas dengan squama halus di tengah. Nanti lesi sekundernya menjadi makula atau plak merah muda yang multiple, berukuran lebih kecil dari lesi primernya. Makanya tadi mother patch-nya atau mother lesion atau herald patch-nya itu dia lebih besar, tapi lesi sekundernya lebih kecil. Nah, biasanya dia mengikuti Langer line sehingga pada punggungnya membentuk gambaran Christmas tree atau pohon Natal pattern. Dia erupsinya simetris, terutama pada badan, leher, dan ekstremitas proksimal. Pada pityriasis rosea tidak memerlukan pemeriksaan penunjang yang khusus. Oke, tata laksananya gimana? Nah, kita KIE pasien bahwa ini adalah penyakit yang self-limiting disease alias cuma cukup bed rest. Biasanya dia bisa sembuh spontan dalam waktu 5-8 minggu karena ini adalah self-limiting disease. Jadi, pasien hanya cukup istirahat. Kemudian topikalnya kalau misal dia ada gatal, kita berikan antipruritus atau anti gatal. Bisa kita berikan calamine lotion, terus bisa kita berikan kortikosteroid topikal juga. Kelas 1-7 tergantung lokasi dan ketebalan lesi. Kemudian sistemiknya bisa kita berikan antihistamin karena keluhan gatalnya yaitu cetirizine 1 kali 10 mg per hari atau prednison sebagai kortikosteroid sistemik. Kalau antibiotik nggak wajib ya. Antivirusnya juga tidak wajib, hanya bila ada gejala sistemik. Bisa kita berikan asiklovir 3 kali 400 mg per hari per oral selama 7 hari. Oke, kita lanjut kuis ya. Nah, seorang laki-laki berusia 3 tahun datang dengan keluhan keluar bintil-bintil di lengan dan punggung. Awalnya sedikit namun bertambah banyak sekarang.
Pada pemeriksaan dermatologis, tampak papul miliar saat ditekan keluar bentukan seperti nasi. Nah, manakah pernyataan di bawah ini yang salah berkaitan dengan kasus di atas? Nah, ini kira-kira apa ya yang ada papul miliar, terus di tengahnya keluar bentukan seperti nasi? Tadi udah kita bahas ya, kira-kira diagnosisnya apa? Oke, jadi diagnosisnya adalah molluscum contagiosum, karena dia khas, tampak papul miliar keluar bentukan seperti nasi, yang disebut tadi DELE, atau Henderson-Patterson body. Nah, jadi yang salah berkaitan dengan kasus ini apa ya? Benar, jawabannya adalah terapi dengan eksisi. Karena pilihan lain itu udah benar, yaitu etiologinya oleh poxvirus. Diagnosis kasusnya adalah molluscum contagiosum. Pemeriksaan penunjangnya tadi ditemukan Henderson-Patterson body karena tadi keluar bentukan seperti nasi. Terus terapinya dengan cara enukleasi. Jadi yang salah adalah terapi dengan eksisi. Oke, itu dia tadi kuisnya. Berarti materi kita hari ini sudah selesai ya. Kita lanjutkan di video berikutnya. Sampai jumpa teman Upmaths. Bye-bye. Uplix, tontonannya anak kedokteran.